Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya. Saya akan review dari nol atau dari awal cara membuat website ya menggunakan CMS WordPress. Jadi mohon diperhatikan saja. Semoga cepat paham ya. Langkah pertama kita login ke control panelnya. Masuk ke Vesta.cp, login menggunakan akun, kemudian kita buat web baru, kita add web domain, kemudian domainnya kita isi, misalnya ini subdomain ya, anggap saja ini domain utama, kemudian ketikkan nama domainnya. Kemudian pastikan IP address-nya adalah IP address yang public ya. Kemudian dilihat ke bawah ada advanced option. Di sini ada additional FTP ya. Kemudian web statistiknya boleh diisi web alizer. Kemudian untuk di bagian FTP-nya kita isi web click. Jadi user FTP-nya nanti adalah admin_webclick ya. Mohon disimpan. Kemudian masukkan passwordnya. Untuk path biarkan saja ya. Kemudian agar tidak lupa boleh send FTP credential to email, boleh masukkan email kita. Ini agar tidak lupa ya. Kemudian jika sudah di klik add, kemudian untuk memastikan bahwa domain kita sudah bisa diakses, kita coba buka. Oke, anggap saja ini adalah klikfakta.com ya. Oke, jika sudah kita buka FTP. Saya menggunakan FileZilla. Kemudian hostnya kita masukkan alamat IP atau alamat domain juga bisa ya. Username-nya admin webclick. Masukkan passwordnya. Oke, kemudian klik quick connect ya. Public, kita masuk ke dalam public HTML. Hapus kedua buah file ini. Klik delete atau tekan delete di keyboard, kemudian klik yes. Kita lihat webnya kosong ya. Kemudian kita upload file WordPress. Di sini WordPress 4,2. Tunggu hingga proses upload selesai. Oke, jika sudah selesai di-upload, kita buka putih. Kemudian kita login menggunakan username yang ada di Vesta.cp ya. Jangan menggunakan root. Kemudian kita masukkan password. Kemudian kita masuk ke directory web. Kita ketik ls cd web cd nama domainnya. Jika kita lupa nama foldernya, kita bisa ketik ls lagi. Berarti di sini adalah domain yang kita gunakan adalah web.klikfakta.com ya. Jika Anda menggunakan domain utama, cukup ketik nama domain utamanya saja. Kita ketik cd web. Kemudian ketik enter cd public html. Karena semua file yang dibaca oleh web server adalah yang di dalam public HTML ya. Kemudian kita ekstrak filenya unzip. Kemudian paste, enter. Oke, jika sudah kita coba buka atau kita akses webnya. Kita akan diarahkan ke halaman instalasi ya. Kemudian kita buat database baru.
klik DB di halaman Vesta CP, kemudian kita klik add database, kemudian kita buat database baru, web click, usernya web click, kita samakan saja semuanya, untuk password juga kemudian ketik, kemudian klik add. Oke, jika sudah, kita masuk ke phpMyAdmin. phpMyAdmin. Cara masuk ke phpMyAdmin, cukup tambahkan saja garis miring di sebelah kanan domain ya. Kemudian ketikkan di situ phpMyAdmin. Masukkan username database-nya, masukkan password, kemudian klik go. Oke, sudah ada ya. Nah, jika kita membuat atau menginstal WordPress dengan cara default, kita tidak perlu mengimport database lama ya, karena ini akan dibuat secara otomatis. Klik continue, kemudian let's go, isi database-nya, username database, passwordnya, untuk database host biarkan saja localhost, kemudian klik submit. Oke, kemudian klik run the install. Oke, klik fakta.com. Username-nya kita buat admin lagi. Kemudian untuk email, kemudian jika sudah, klik install WordPress. Passwordnya tidak sama ya. Oke, jika sudah, kita langsung login aja. Dan kita perhatikan di database phpMyAdmin ya, kita klik di nama database, secara otomatis akan terisi ya. Oke, kita lanjut. Klik remember password saja agar tidak lupa. Kemudian kita lakukan setting general, bebas ya, tagline-nya mau diisi apa saja. Kemudian time zone-nya jangan lupa diisi, sesuaikan dengan daerah waktu, zona waktu kita. Kemudian klik save change. Kemudian di bagian writing biarkan, abaikan saja dulu. Kemudian di bagian reading-nya biarkan seperti ini. Discussion ini untuk fitur komentar ya, nanti saja. Kemudian di bagian permalink, permalinknya ini kita bagian custom structure, kita buat garis miring tanda persen kategori atau post name ya, nanti saya sertakan. Kemudian klik save change. Jika sudah, kita coba akses websitenya, klik fakta, sudah seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita coba untuk menambahkan plugins. Klik plugins. Jika kita sudah punya, kita bisa add new, kemudian kita klik upload plugins. Jika belum, kita bisa cari di sini Yoast SEO. Kita gunakan plugin SEO dari Yoast ya. Kemudian klik install now, kemudian aktifkan. Kemudian kita tambahkan plugin baru, browse, plugin Google Sitemap Generator,
Kemudian kita aktifkan. Ada warning, abaikan dulu saja, tidak apa-apa. Kemudian kita tambahkan plugin baru. Upload plugin. Browse. Kemudian jika kita ingin menggunakan AdSense, kita tambahkan saja plugin yang perlu. Nanti akan saya berikan di modul ya, modul bacaan. Nanti ada plugins WordPress yang saya rekomendasikan. Oke, kemudian kita coba upload themes baru. Kita ganti temanya. Upload themes, browse. Saya menggunakan My Theme Shop Social Viral ya. Tema ini berbayar ya dari My Theme Shop. Jadi Anda bebas ingin menggunakan tema mana saja. Oke, jika masih terdapat error seperti ini, kita upload menggunakan FTP ya. Nah, secara otomatis jika tidak ada aktivitas di dalam aplikasi FileZilla akan putus sendiri. Nah, untuk cepat connect kembali kita cukup refresh saja. Oke, sudah masuk lagi otomatis. Kemudian kita klik web content. Kemudian kita masuk ke themes. Kemudian di folder themes ini kita upload tema baru. Tarik saja. Oke, jika sudah selesai kita kembali login ke Putih. Kita login lagi ke Putih ya. Klik kanan di bagian atas ini, kemudian cari restart session. Kemudian masukkan username-nya. Oke. Langsung diketik saja cd web nama domainnya. Oke, kita sudah masuk ke dalam public HTML. Kemudian kita masuk lagi ke cd wp content cd themes. Kita ls, kemudian ada zip ya, file zip tema tadi. Kita copy dulu, di blok saja, klik kiri copy, kemudian unzip, spasi, klik kanan sama dengan paste, enter. Oke, jika sudah, kita hapus yang di sini, kita kembali ke WP admin, kemudian klik appearance themes. Secara otomatis temanya sudah terinstall ya, hanya tinggal kita klik activate aja atau kita aktifkan. Oke, jika sudah, hal yang harus kita lakukan adalah menginstal beberapa plugins yang direkomendasikan oleh tema ini ya, agar tidak terlalu banyak. Di sini bisa kita hapus saja notifikasinya. Kita klik silang, kemudian kita klik install plugin yang direkomendasikan dari tema ini ya. Kemudian kita klik yang pro, jangan di checklist ya. Yang membedakannya adalah ada tulisan get it. Nah, itu yang pro. Jadi di get it itu harus kita beli. Jika terdapat error seperti ini, kita download satu-satu aja. Klik install. MyWP Backup ini sebenarnya tidak saya rekomendasikan ya. Ini boleh kita cancel saja. Jangan, kita aktifkan saja, itu tidak apa-apa. Kemudian WP Mega Menu kita install. Oh, WP Mega Menunya yang error ya. WP Review kita install. Oke, kita balik lagi. Kemudian WP Shortcut kita install. Oke. Kemudian kita download
wp mega menu yang tadi error ya. Kita kunjungi situs pluginnya. WP mega menunya ini berbayar ya. Oke, kita abaikan dulu saja, nggak apa-apa. Kemudian di bagian plugins kita cek. Oke, kita checklist yang ingin kita aktifkan. My WP backup nih jangan di checklist. WP review, WP shortcode, kemudian bulk actionnya kita aktifkan, klik apply. Oke, jika sudah ada notifikasi seperti ini, kita abaikan saja, kita hapus checklistnya. Yang ini kita checklist, kita hapus notifikasinya, kita hapus. Oke, sudah. Kemudian kita lanjutkan untuk setting SEO-nya ya. Di sini sebelumnya kita lihat dulu website awal. Oke, sudah berubah ya. Sudah berubah. Kita lanjut setting SEO. Di sini ada tampil SEO, klik. Ini standar yang biasa saya gunakan ya pengaturannya. Your info, biarkan saja. Samakan saja, klik. Kemudian company or person, kita buat saja person. Nama Anda. Kemudian webmaster tool. Nah, di sini langsung saya informasikan caranya, klik saja. Kita akan diarahkan ke halaman Google Webmaster di mana kita harus verifikasi website ya. Klik saja, kemudian di bagian sini pilih yang alternate method. Kemudian pilih yang HTML tag, copy. Kemudian paste di sini. Oke, kemudian di bagian Alexa Verification ID juga sama, diklik saja. Harus ada akun dulu sebelumnya ya. Jika sudah punya akun tinggal login, jika belum sign up saja. Oke, masukkan nama domainnya. Metode satunya kita pilih yang metode 2, kemudian kita copy. Sama seperti tadi, kodenya saja di copy. Kemudian masukin ke sini. Kemudian klik save change. Oke, jika sudah kita simpan, baru kita klik verify. Tunggu hingga proses verifikasinya selesai. Ini ditunggu saja. Biasanya memang butuh waktu sebentar ya. Kemudian kita lanjutkan yang di sini saja dulu, kemudian klik verify. Untuk Alexa ini yang biasa saya gunakan adalah domain utama ya. Untuk subdomain saya jarang gunakan untuk verifikasi. Jadi hanya domain utama. Kita ulangi lagi, save. Tunggu hingga ada informasi bahwa domain sudah diverifikasi ya. Jadi intinya caranya begini, di save change aja. Oke. Kemudian di bagian security disable, ini kita hapus checklistnya. Kita klik save. Kita ulangi proses verifikasinya. Ini sama, kita ulangi lagi. Koneksi saya rada lelet ya. Kemudian untuk title and metas kita setting lagi. Enable force rewrite title. Oke, checklist. Kemudian di bagian homepage tuliskan deskripsi website Anda. Contoh saja ya. Kemudian di post type-nya, meta description-nya ini nanti diisi di postingan juga bisa ya, gak apa-apa. Aduh, lemot.
kemudian taksonomisnya arsip dihapus, yang di tagnya arsipnya dihapus, formatnya di arsip juga dihapus. Oke. Bagian ordersnya ini use meta keyword tag. Oke, jika sudah klik save change. Oke, di Google Webmaster ini sudah berhasil diverifikasi ya. Kita bisa close. Yang di Alexa kita ulangi lagi. Oke, lanjut ke sosial. Oke, masih belum yang di Alexa. Facebook page URL-nya masukkan halaman fanpage FB Anda, disesuaikan saja. Facebooknya juga sama ya, copy titlenya klikfakta.com, disesuaikan saja ya. Jika Anda ingin membuat ini, kemudian klik save change. Oke, jika sudah, lanjut ke XML sitemap. XML sitemapnya kita disable ya, hapus, kemudian klik save change, karena kita menggunakan Google Sitemap Generator ya. Kemudian di bagian advance, permalink, oke, biarkan saja. Kemudian di bagian tools kita cek. Oke, kita lanjut ke search console. Di bagian search console kita bisa klik get Google authorization code, kemudian pilih email yang terhubung dengan Google Webmaster ya. Kemudian kita copy, masukin ke sini, klik authenticate. Yang ini kita close, kita tunggu. Kemudian kita cari web yang tadi baru saja kita verifikasi ya. Kemudian klik save profile. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke setting, kemudian XML sitemap. Kemudian kita cek XML sitemap ini dibiarkan default saja, tidak apa-apa. Oke, kemudian kita ke bagian post, kemudian kategoris. Uncategorisnya kita edit, quick edit saja. Di sini kita buat berita. Kemudian kita klik update kategori. Kemudian misalnya di sini kita buat kategori berita nasional, daerah, mancanegara, selebriti, kemudian film. Oke, contoh segini dulu saja. Kemudian kita coba bagian arrange, kita ketik menu, kita klik menu, kemudian kita buat menu utama ya, main menu, tekan enter. Kemudian kita lihat di manage location-nya, di bagian header kita pilih main menu saja. Mobile menunya kita pakai yang main menu. Kemudian kita buat nanti menu baru ya, footer menu. Kemudian kita balik ke edit menu, kita buat di sini menu baru, create new menu ya, create new menu. Kemudian kita buat footer menu, enter. Kemudian di bagian location kita pilih yang footer menu, save change. Oke, kita balik ke edit menu lagi, kita pilih yang main menu atau menu utama, select.
Kemudian kita buat menu ya, custom linknya ini kita buat garis miring saja, beranda, enter. Kemudian menu selanjutnya kita masukin kategori saja, view all, kemudian select all, add to menu. Oke. Kemudian kita buat kita simpan dulu untuk sementara. Oke, kemudian di bagian page kita buat sampel page-nya, kita hapus. Kita buat halaman baru, add new page. Kemudian kita tulis judulnya privacy. Kemudian kita klik publish. Jika ingin menambahkan SEO boleh ya, deskripsi website ya di sini untuk pengaturan SEO-nya. Nanti akan kita praktekkan. Sekarang kita klik publish dulu saja. Kita buat halaman baru dulu. Kemudian kita buat halaman lagi, add new. Disclaimer. Kemudian klik publish. Kemudian kita klik add new lagi. Kita buat nama halamannya kontak. Kemudian kita klik publish. Kemudian kita buat satu halaman lagi. Bebas ya, ada berapa halaman terserah Anda. Saya beri nama halamannya advertising. Kemudian klik publish. Oke, kita kembali ke menu appearance menu. Oke, kita pilih footer menu, select. Kemudian di bagian custom link kita buat garis miring beranda. Kemudian enter. Kemudian di bagian page kita checklist advertising, disclaimer, privacy, contact, add to menu. Kemudian bisa kita atur posisinya contact di bagian paling bawah. Kemudian kita klik save menu. Oke, di bagian sini di halaman utama kita coba klik. Oke, menunya sudah mulai tersusun ya. Oke. Kemudian footer menunya sudah ada. Oke, selanjutnya adalah kita berikan sedikit variasi di bagian main menu. Ini berbeda ya, setiap tema berbeda. Bagian berita, icon kita buat di sini news. Oke, icon. Jadi setiap judul menu nanti ada iconnya. Kita pilih bebas ya. Ini hanya sampel. Kemudian di bagian film kemudian mancanegara, ini lambang dunia mungkin ya. Bumi, Earth, nggak ada dunia. Globe kita hapus. Kita cari satu-satu. Oke, ada globe. Kemudian nasional, kita kasih icon bebas saja, asal-asalan dulu aja. Kemudian oke, kita tambahkan satu menu lagi ya di bagian halaman sini, kontak.
add to menu. Kemudian kita kasih label ikonnya mail. Kontak, kontau, apa sih kontau? Tadi ada gambar amplop. Nah, envelope. Kemudian kita simpan. Oke, jika sudah, kita lihat lagi halaman awal. Terlalu banyak ya. Selebritinya kita hapus saja. Oke, simpan. Sebenarnya nggak masalah kalau misalkan terlalu panjang. Jadi jika ini dibesarkan atau kita kecilkan, dia akan menyesuaikan. Oke, kita refresh. Nah, begini ya. Oke, kemudian kita hilangkan ini ada. Oke, nggak apa-apa, gini aja. Kemudian kita setting menunya, klik theme option. Kemudian kita atur temanya ya. Logo image ya, jika Anda punya logo nanti bisa digantikan di sini. Favicon-nya juga bisa diganti, sesuaikan saja. Twitter username-nya misalnya saya isi. Oke, kemudian saya lanjut ke performance. Klik on. Kemudian oke. Sesuaikan saja ya. Color scheme-nya saya ganti defaultnya warna ini, bebas ya. Saya ingin warna ini. Kemudian color scheme 2-nya saya ingin warna ini. Layout style biarkan saja. Side background-nya saya pilih pattern yang ini saja. Kemudian header show logo on. Header search from-nya ada. Show navigation menu iya. Header social account ada 4 ya. Di sini ada 4. Jika kita ingin tambahkan lagi, ada di sini ya. Kemudian ikonnya nanti bisa kita pilih. Di sini ikonnya saya hapus saja. Saya cukup 4 saja. Kemudian footer widgetnya off, boleh di on kan. So footer navigation ini tanda panah ini ya. Di sini mau saya hapus. Di sini kan ada clickfakta.com copyright 2016 theme by mythemeshop ya. Ini bisa dihilangkan. Kita buat saja di sini. Bebas ya. Oke. Kemudian di bagian homepage-nya custom layoutnya saya pilih yang ini saja. Kemudian homepage slider, jika kita ingin menggunakan slider ya. Oke. Nanti slidernya ini berdasarkan postingan terakhir ya, postingan yang sudah ada artikelnya. Oke, kemudian jika kita ingin menggunakan custom slider, kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa upload gambarnya ya. Di sini saya tidak menggunakan slider. Kemudian feature kategorinya let's post, biarkan saja. Homepage post meta info, iya, author name. Oke, gitu saja. Kemudian single post. Oke, biarkan saja begini. Kemudian social buttonnya, social sharing buttonnya saya off kan. Kemudian ada manajemen. Kalau seandainya Anda punya script iklan dari Google AdSense atau dari iklan-iklan manapun yang Anda terdaftar ya, AdSense, kalau punya kode Google AdSense bisa dimasukin ke sini.
Kemudian sidebar, jika ingin membuat sidebar baru, ya, ini saya abaikan. Navigasi, homepage primary, main menu, mau main menu, single post, ya biarkan saja. Oke, kemudian saya klik save change. Oke, jika sudah, kita coba akses lagi halaman awal. Oke, sudah berubah ya, sudah berubah. Kemudian jika kita ingin contohkan postingan di sini, ini slider, kita contoh detik. Oh, ini kita coba verifikasi lagi. Ini domain utama ya dari Alexa, kita abaikan dulu, detik.com. Kategori berita berarti semua berita ya. Ini semua berita daerah, kita cari yang daerah. Di Detik ada berita daerah nggak sih? Atau dari Tribun saja? Tribun. Nah, Tribun ada berita berdasarkan daerah ya. Saya jarang baca berita soalnya. Coba klik pekanbaru.tribun. Kita lihat berita-berita daerah. Oke, kita coba. Close aja. Kita ambil 2 berita ya. Oke, kita ambil masing-masing 2 berita, kita copy judulnya. Ini contoh saja ya. Usahakan kita punya berita sendiri atau artikel sendiri. Oke, hello world-nya kita hapus. Kemudian klik add new. Pastekan judulnya. Kemudian jangan lupa klik toolbar toggle-nya. Biar banyak. Di sini di bagian kategorinya kita klik daerah. Kemudian kita copy beritanya. Nah, saya sarankan di sini jika kita copy paste artikel dari tempat lain, kita salin dulu di Notepad ya, biar kode CSS-nya nggak nempel. Oke, kita masukkan ke editor teks. Oke. Kemudian jika ada gambar, kita ambil gambarnya, copy, view image location, ada enggak? Oh, gambarnya memang kecil ya. Kita ambil saja gambarnya, save image, tahanan kabur, kita simpen di download picture saja, tahanan kabur. Kemudian kita letakkan di bagian atas, add media, upload picture, cari tahanan kabur. Oke. Link to file ini saya sarankan non saja ya. Kemudian insert to post. Kemudian set feature image-nya ini coba boleh kita isikan, boleh tidak. Di atas disarankan di atas 200 kali 200 pixel ya. Ini hanya contoh. Fokus keyword, misalnya kita ingin fokus keywordnya itu berdasarkan rutan rengat misalnya. Kemudian
keywordnya rutan, rengat, tahanan, atau bebas keyword yang Anda inginkan apa saja ya. Kemudian untuk deskripsinya ini boleh Anda rutan, direngat, bla bla bla, atau sesuaikan saja deskripsi yang Anda ingin ya. Klik gambar, pilih alinea-nya yang bagian rata kiri ya. Atau di sini kita copy saja. Kita scroll ke bawah. Ini deskripsi nanti yang akan tampil di sosial media atau di pencarian Google ya. Oke. Kita coba simpan dulu, publish. Oke, kita balik lagi, kita isi deskripsinya. Belum mau nih ditulis manual ya, harusnya otomatis ini. Oke, untuk mengetahui skor SEO Anda, lihat warnanya harus hijau ya. Jika hijau berarti sudah bagus skor SEO-nya. Kemudian kita coba akses di halaman awal. Ini karena resolusi gambar kita ukurannya kecil jadi pecah-pecah ya. Ini hanya sampel dulu aja. Kemudian kita tambahkan berita satu lagi. Yang ini kita close. Kita tambahkan. Yang ini kita klik add new. Masukkan judulnya, kita pilih kategorinya di sini daerah. Klik berita juga. Kemudian copy lagi, paste lagi di notepad, salin, masukkan ke sini. Oke, jika sudah, kita coba tambahkan berita. Kita coba tambahkan gambar. Usahakan gambarnya besar ya. Ini hanya contoh. DPRD Riau. DPRD Riau. Link to known, insert to post, klik gambar, pilih rata kiri. Kemudian set feature image-nya. Oke. Kemudian klik publish lagi. Jangan lupa pastikan kategorinya sesuai dengan berita yang Anda posting ya. Kemudian kita lihat di sini kategori berita yang kita punya daerah film. Gak ada film. Oke, kita coba kita ambil yang video saja. Anggap saja ini adalah berita tentang film ya.